Hi. Ah! Talking dragon! Right! Hai teman-teman, kembali lagi di channel Daftar Film. Di video kali ini saya akan mereview film Dragon Rider yang rilis di tahun 2020. Mengisahkan petualangan seekor naga bersama dua sahabatnya, mencari sebuah legenda mengenai lingkar surga yang hilang. Menurut para ketua mereka, lingkar surga tersebut berada di ujung dunia, di mana tempat itu diyakini dapat melindungi para naga dari peradaban manusia. Sebelum lanjut ke videonya, kalian bisa support channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Alkisah, pada zaman dahulu manusia dan naga hidup secara berdampingan. Namun seiring berjalannya waktu, umat manusia berubah menjadi serakah dan ingin menguasai segala sesuatu yang ada di muka bumi. Para naga memohon kepada manusia agar segera menghentikan tindak keegoisan mereka. Justru manusia yang merasa mereka paling berkuasa menyatakan perang kepada para naga. Seorang ilmuwan jahat bernama Petrusius menciptakan mesin berupa monster untuk membunuh naga. Penemuannya itu ia beri nama Nettlebrand. Hal itu menjadi bumerang bagi Petrusius. Ia tidak mampu mengendalikan monster tersebut, sehingga Petrusius tewas oleh ciptaannya sendiri. Semenjak itulah Nettlebrand mulai tidak terkendali. Para naga juga tidak mampu mengalahkan Nettlebrand yang kebal akan serangan api dari mereka. Setelah kehilangan jejak dari para naga, Nettlebrand kembali ke kastil tempat ia diciptakan, sambil menunggu mangsa yang hadir kembali. Berabad-abad manusia mulai mengambil alih dunia. Mereka juga sudah melupakan keberadaan hewan naga yang sangat istimewa. Kini para naga yang tersisa memilih berdiam diri dan bersembunyi dari kejamnya dunia luar. Scene beralih memperlihatkan sebuah perbukitan yang berada jauh di tengah hutan, di mana tempat tersebut menjadi habitat yang aman bagi para naga. Kita diperkenalkan dengan seekor naga perak bernama Fire Drake. Drake merupakan seekor naga yang bisa dibilang memiliki sifat kalem, di antara naga lain yang ada di kelompoknya. Drake selalu diejek oleh temannya karena ketidakmampuannya dalam menyemburkan api. Sehari-hari Drake hanya ditemani oleh seekor musang bernama Sorel. Mereka berdua sudah menjadi sahabat yang sangat dekat. Di kelompoknya Drake juga suka berbaur dengan seekor naga tua bernama Sledbear. Sampai seketika Sledbear bercerita mengenai sebuah tempat yang sangat indah bagi para naga. Tempat itu dinamakan lingkaran surga. Ia mengatakan kalau tempat itu berada jauh di sisi lain dunia. Drake sangat antusias untuk bisa pergi ke lingkaran surga. Ia menceritakan kembali hal itu kepada Sorel. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah lain. Ternyata itu merupakan sumber suara dari kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh manusia, di mana kegiatan itu dilakukan tidak jauh dari tempat para naga tinggal. Drake segera memberitahukan hal itu kepada kelompoknya. Para naga terlihat sangat terancam dengan ulah manusia. Seekor naga mencoba mengajak yang lainnya untuk melakukan perlawanan terhadap manusia. Namun pemimpin mereka yang bernama Bottleneck meminta untuk menunggu sampai bulan purnama tiba. Keadaan yang mulai panik membuat mereka mencari tempat untuk bersembunyi. Sementara Drake berpikir untuk pergi mencari lingkaran surga. Andaikan Drake berhasil, ia akan kembali dan membawa kelompoknya pindah ke tempat itu. Sorel mengatakan kalau itu tidak akan mungkin terjadi. Bahkan mereka sama sekali tidak tahu keberadaan lingkaran surga. Kepanikan bukan hanya melanda para naga. Kelompok musang juga merasakan hal yang sama. Saat malam hari, Drake tidak bisa tidur karena masih kepikiran soal tempat itu. Secara diam-diam, Drake akan pergi mencari lingkaran surga. Senantiasa Sorel juga hadir untuk menemani Drake selama perjalanan. Pertama kalinya mereka dapat menikmati pemandangan dari atas sana. Mereka juga melihat pemandangan sebuah kota tempat manusia tinggal. Sesaat mereka bingung harus pergi ke arah mana. Sorel mengatakan kalau di kota itu tinggal seorang peri yang ia kenal. Peri itu juga pernah bilang kalau di kota itu ada peramal yang mereka sebut internet. Meski sangat berbahaya, namun mereka nekat untuk pergi ke kota tersebut. Singkat waktu, Drake dan Sorel tiba di suatu tempat. Sorel meminta Drake untuk bersembunyi di dalam gudang, sementara dirinya akan mencari tahu soal internet itu. Beralih ke seorang anak bernama Ben, ia baru saja melakukan aksi nekat dengan mencuri sebuah perhiasan. Tindakannya diketahui oleh sang pemilik toko. Di waktu yang bersamaan, kota tersebut sedang mengadakan tayangan perdana dari film How to Tame Your Dragon. Ben sengaja lari ke dalam kerumunan untuk menghindari kejaran. Akhirnya Ben berhasil lolos dan kembali ke tempat tinggalnya. Tiba-tiba Ben dikejutkan dengan kemunculan seekor naga. Awalnya ia berpikir kalau itu bukanlah naga sungguhan, melainkan seseorang yang sedang mengenakan sebuah kostum. Saat Ben mencoba mendekatinya, ternyata ia benar-benar bertemu dengan naga sungguhan. Ben makin dibuat kaget setelah mengetahui kalau Drake bisa berbicara. Melihat poster film yang berada di seberang jalan, Drake mengira kalau Ben merupakan orang yang berada di poster itu.
Ben memanfaatkan momen itu untuk mengaku sebagai penunggang naga. Berkat pengakuannya itu, Drake mempercayai Ben dan meminta dirinya untuk menemani mencari lingkaran surga. Namun Ben tidak bisa menuruti permintaan Drake. Sorel yang tiba-tiba muncul meminta Drake untuk tidak mendekati manusia. Sorel berpikir kalau semua manusia merupakan penipu. Melihat polisi yang sudah tiba di area tempat tinggal Ben, membuat Ben berubah pikiran untuk ikut bersama mereka mencari lingkaran surga. Awalnya Sorel tidak setuju kalau ada manusia di antara mereka. Namun karena Ben memiliki niat baik, Sorel pun akhirnya mau menerima Ben sebagai seorang teman. Drake bertanya mengenai arah perginya mereka kepada Ben, karena Drake hanya tahu kalau lingkaran surga berada di sisi lain dunia. Mendengar hal tersebut, Ben sangat terkejut dan tidak menyangka kalau mereka akan pergi sejauh itu. Ben melontarkan berbagai alasan agar Drake mau membawanya turun. Drake menurunkan Ben di tengah hutan, lalu Ben pergi meninggalkan mereka begitu saja. Baru beberapa meter berjalan, Ben melihat 3 orang kurcaci yang sedang melintas ke arah tempat mereka mendarat. Sorel yang sadar akan hal itu, menyuruh Drake untuk bersembunyi di balik semak-semak. Karena ukuran Drake yang sangat besar, membuat ia dilihat oleh para kurcaci. Mereka sangat takjub melihat naga perak yang ternyata sangat langka. Drake memberitahu kepada kurcaci kalau mereka sedang mencari lingkaran surga. Salah satu kurcaci mengatakan sebuah legenda, kalau di lingkaran surga perak lebih berharga daripada emas. Sementara Ben yang menguping pembicaraan mereka soal emas dan perak terlihat sangat senang. Setelah berbicara soal legenda itu, para kurcaci segera pergi meninggalkan mereka. Ben yang kembali lagi, meyakinkan keduanya kalau dirinya bisa menuntun mereka menuju lingkaran surga. Sorel semakin kesal dengan tingkah Ben yang selalu banyak alasan. Sementara keduanya sedang berdebat, Drake melihat sebuah kastil yang menyeramkan berada tidak jauh dari tempat mereka. Terlihat kurcaci itu sedang berlari menuju ke kastil. Ternyata di kastil tersebut tinggal sang pemburu naga bernama Nettlebrand. Kita sebut saja dia Ned. Di sana Ned tinggal bersama asisten kecilnya bernama Twi'lek. Tidak lama kemudian, kurcaci yang merupakan anak buah dari Ned memberitahu soal keberadaan naga perak yang sebelumnya ia temui di atas bukit. Ned yang baru mendengar soal keberadaan naga perak membuatnya sangat lapar dan ingin segera memakannya. Ned meminta sang kurcaci untuk membawa dirinya kepada Drake. Mengetahui ada sesuatu yang berbahaya, Drake segera membawa sahabatnya pergi dari sana. Ned sangat marah karena gagal menangkap Drake. Ia memerintahkan Twi'lek untuk mengikuti arah perginya Drake dengan menaiki seekor burung gagak. Sementara itu di perjalanan, Drake dan yang lainnya diterpa oleh badai pasir yang seketika muncul di hadapan mereka. Hal itu membuat mereka terdampar di gurun pasir yang sangat luas. Ben dan Sorel tidak menemukan keberadaan Drake. Mereka mencari sampai ke dalam reruntuhan. Secara bersamaan hadir spesies ayam raksasa ganas yang biasa disebut dengan basilis. Awalnya Ben dan Sorel bersembunyi dari ayam tersebut. Ben yang merasa kalau mereka memiliki Drake yang kuat, ia pun segera membangunkan Drake, lalu memintanya untuk melawan basilis. Tetapi Drake tidak mampu menyemburkan api seperti yang diharapkan Ben. Beruntungnya datang seorang arkeolog yang berhasil menghentikan keganasan ayam itu. Ia bernama Profesor Barnabas Greenbloom. Dirinya sangat kagum saat pertama kali melihat wujud dari naga perak. Sang profesor membawa mereka semua ke kemah miliknya untuk beristirahat. Di sana profesor berbagi cerita kepada mereka semua bahwa ia memiliki sebuah cagar alam yang dijalankan bersama istrinya, di mana cagar tersebut menampung beberapa spesies langka termasuk basilis. Drake juga menceritakan kalau mereka sedang mencari lingkaran surga. Mendengar hal itu, profesor berniat membantu mereka dengan memberikan sebuah peta. Profesor juga menyuruh mereka untuk bertemu dengan jin 1000 mata. Secara mereka akan mendapat semua jawaban dari jin tersebut. Namun untuk bisa sampai ke sana, mereka harus melewati beberapa rute yang cukup berbahaya. Sementara itu, Twi'lek yang sudah mengetahui semua rencana mereka, segera memberitahu informasi tersebut kepada Ned. Ned segera bersiap untuk menyusul mereka. Saat semua sudah tertidur, Profesor tidak sengaja menemukan sebuah koran yang berisikan berita tentang kecelakaan yang menewaskan sepasang suami istri. Ternyata Ben pernah mengalami insiden kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya. Keesokan paginya, Profesor meminta Ben untuk membantu dirinya. Ben ditawarkan untuk bekerja di pusat reservasi miliknya. Profesor yang sudah mengetahui latar belakang Ben memintanya untuk bisa melupakan masa lalu dan kembali melanjutkan hidup. Sementara Twi'lek berhasil menyelinap masuk ke dalam tas milik Ben. Akhirnya mereka berpisah dengan Profesor lalu kembali melanjutkan perjalanan. Singkat waktu sampailah mereka di tempat keberadaan jin 1000 mata. Namun mereka tidak menemukan sosok jin tersebut.
Akan tetapi Ben melihat ada sebuah mobil tua di sana. Ben yang kepo mencoba menekan klakson mobil tersebut. Ternyata jin 1000 mata itu tinggal di dalam mobil tua. Jin tersebut mengizinkan mereka untuk mengajukan semua pertanyaan. Namun mereka tidak boleh bertanya tentang pertanyaan yang sudah pernah didengar oleh jin itu. Ben yang paham dengan maksudnya, mencoba bertanya soal lingkaran surga dengan susunan kata yang membuat jin itu bingung. Namun intinya mereka hanya minta ditunjukkan jalan ke lingkaran surga. Jin 1000 mata langsung memperlihatkan Ben sebuah gambaran mengenai keberadaan lingkaran surga. Setelah permintaan mereka dikabulkan, tanpa sengaja Sorel menanyakan sebuah pertanyaan yang membuat jin itu sangat marah. Secara bersamaan Ned hadir dan langsung menyerang jin tersebut. Namun sebenarnya kehadiran Ned bukan untuk membantu mereka. Hanya saja tidak ada yang boleh membunuh Drake selain dirinya. Selagi Ned dan jin itu berkelahi, mereka segera mengambil kesempatan untuk pergi dari tempat tersebut. Mereka semua tiba di sebuah pulau bagian India. Mereka datang ke sana untuk bertemu dengan temannya profesor bernama Subisa Gulab yang tinggal di pulau itu. Setelah mengetahui kalau Ben merupakan penunggang naga, warga di sana langsung menyambut mereka sebagai tamu istimewa. Kemudian Subisa membawa mereka ke sebuah kuil, tempat peristirahatan Farin sang penunggang naga yang ada sebelumnya. Twi'lek yang selama ini sudah mengikuti mereka akhirnya tertangkap. Ia mengaku kalau dirinya merupakan mata-mata yang diperintahkan oleh Nettlebrand. Twi'lek yang terancam memohon agar mereka membiarkan dirinya tetap hidup. Tiba-tiba Ned menghubungi Twi'lek untuk menanyakan keberadaannya. Sorel menyuruh Twi'lek untuk memberikan informasi yang salah kepada Ned soal keberadaan lingkaran surga. Twi'lek mengaku kalau dirinya sudah sampai di lingkaran surga yang berada di kutub utara. Namun sebuah rencana itu seketika menjadi berantakan setelah suami dari Subisa tidak sengaja menjatuhkan semangkuk sup ke arah Twi'lek. Hal itu membuat ponsel milik Twi'lek terjatuh dan membuat kameranya memperlihatkan mereka semua. Ned kini telah mengetahui keberadaan mereka. Subisa meminta mereka untuk segera menemukan lingkaran surga sebelum Ned menangkap mereka. Subisa membantu Ben agar dirinya mampu mengingat kembali soal penglihatan yang telah diberikan oleh jin sebelumnya. Agar mereka bisa sampai ke lingkaran surga, mereka harus menemukan puncak mahkota terlebih dahulu. Namun sayangnya peta tersebut tiba-tiba dicuri oleh burung gagak milik Ned. Secara terpaksa mereka harus tetap melanjutkan perjalanan tanpa sebuah peta. Subisa meyakinkan Ben kalau dirinya merupakan sang penunggang naga yang mampu menyelamatkan kehidupan para naga. Ia juga mengatakan kalau Ben dapat menuntun mereka semua, selagi Ben mengikuti kata hatinya. Mereka juga turut membawa Twi'lek yang sekarang sudah menjadi teman baik. Berkat kemampuan penglihatan Ben yang diberikan oleh jin, mereka dengan mudah sampai di puncak mahkota. Begitupun dengan Ned yang sudah berada di sana. Ned yang melihat mereka pun langsung mengejarnya. Setelah berhasil lolos dari kejaran Ned, mereka semua sampai di sebuah gua yang dianggap sebagai lingkaran surga. Namun mereka merasa tidak yakin kalau inilah tempatnya. Sebab mereka tidak melihat kehidupan para naga, seperti halnya cerita yang sebelumnya mereka dengar. Mengetahui itu, Ben merasa sangat kecewa. Ben mengajak mereka berdua untuk segera pergi dari tempat itu, sebelum keberadaan mereka diketahui oleh Ned. Tetapi Drake dan Sorel akan tetap tinggal, sampai mereka berhasil menemukan lingkaran surga. Tanpa memikirkan keduanya, Ben segera pergi meninggalkan gua tersebut. Ben yang baru beberapa meter berjalan, kembali bertemu dengan Ned yang sedang menuju ke gua itu. Ben melihat sisik emas yang terjatuh dari tubuhnya Ned. Ia pun mengambilnya, lalu teringat akan sesuatu. Sementara itu, Ned yang sudah tiba di dalam gua, siap berhadapan langsung dengan Drake. Namun Drake yang tidak mempunyai kekuatan hanya bisa menghindar dari serangan yang diberikan Ned. Tiba-tiba Ben datang dan memberitahu Drake soal ramalan itu, bahwa di lingkaran surga perak lebih berharga daripada emas, di mana Drake sendiri merupakan naga perak, sedangkan Ned tercipta dari logam emas. Seharusnya Drake saat ini mampu mengalahkan Ned. Tetapi kenyataannya mereka semua justru dibuat tak berdaya. Ben yang tertangkap hampir jadi santapan Ned. Tiba-tiba sesuatu terjadi pada Drake. Ia terlihat seperti di luar kendali, sehingga dirinya mampu menyemburkan api berwarna biru. Meski Ned tidak mempan terhadap api biasa, namun dirinya sangat lemah apabila terbakar oleh api biru. Alhasil Ned pun tewas dan berubah menjadi butiran emas. Dalam tumpukan emas itu mereka menemukan sebuah benda berwarna merah. Ternyata benda tersebut merupakan sebuah kunci untuk membuka gerbang menuju dimensi lain. Di dalamnya terdapat dunia yang begitu indah. Tanpa disadari mereka telah berhasil menemukan lingkaran surga yang sesungguhnya. Dikarenakan bulan purnama hampir tiba, mereka harus segera kembali ke bukit untuk menyelamatkan para naga.
Sementara Bottleneck sudah membuat rencana untuk melakukan penyerangan terhadap manusia. Namun semua rencana mereka terhenti setelah melihat kedatangan Drake. Ia mengatakan kalau dirinya telah berhasil menemukan lingkaran surga. Drake juga meyakinkan mereka kalau tidak semua manusia memiliki sifat yang jahat. Akhirnya mereka semua dibawa oleh Drake menuju lingkaran surga agar dapat menikmati kehidupan yang jauh lebih damai. Sementara itu Ben telah mengembalikan perhiasan yang sebelumnya ia curi. Bahkan dirinya memberikan bonus sisik emas Nettlebrand kepada pemilik toko. Ben memilih untuk tinggal bersama Profesor sebagai keluarga barunya. Ben juga akan membantu mereka dalam mengurus pusat reservasi. Akhirnya Ben dan Drake resmi berpisah. Masing-masing dari mereka kini memiliki kehidupan yang bahagia. Dan cerita pun selesai. Itulah serangkaian kisah dari film Dragon Rider. Sampai bertemu lagi di alur film selanjutnya.